Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa di bulan Ramadan, dan kita meneruskan kajian kita insyaallah membahas kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dan kita masuk pada hadis ketiga dari kitab ini. Baik, kita akan baca kitabnya dan kita petik faedahnya. Hadis ini dari seorang sahabat namanya Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nasu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru, kebaikan itu, husnul khuluqi, adalah ketika akhlaknya menjadi baik. Wal ithmu, sementara dosa itu, ma haka fi sadri, apa yang menjadikan keraguan bagi hatimu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak senang jika perbuatan dosamu diketahui orang. Hadis ini termasuk hadis daripada Jawami'ul Kalim. Apa Jawami'ul Kalim itu? Kalimat singkat tetapi syarat dan padat makna. Dan itu diantara keistimewaan Rasul. Kalau ngomong itu tidak kemana-mana, langsung to the point bahasa kita. Kalimatnya singkat, tapi kalau dipahami kemana-mana tuh maknanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini banyak faedah yang kita akan petik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birr. Al-birr itu artinya kumpulan, sebuah kalimat kumpulan dari sebuah kebaikan. Itu disebut al-birr. Dia adalah sifat yang terkumpul banyak kebaikan. Makanya ada istilah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai level kepada albir sampai bisa menginfakkan harta yang engkau sukai. Dan banyak, baik Al-Quran atau Sunnah, menyebut kata albir. Dan para ulama mengatakan bahwa dia adalah ismun jami'un lil khairi wa kulli fi'li mardi. Jadi sebuah nama yang universal, yang mencakup secara umum terhadap sebuah kebaikan dan sebuah perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut albir. Lah di sini
Di antara makna albir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah albirru husnul khuluqi. Bahwa albir, kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Subhanallah. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebuah kebaikan. Kita senang kepada orang yang di depan kita itu berakhlak, Bu. Sebagaimana orang itu juga senang kalau kita berakhlak kepada orang itu, kan. Ibu kalau punya tetangga suka senyum, sumringah, suka bantu, enggak disuruh pun dia datang menghibur kita, tentu kita senang dengan tetangga yang seperti ini, kan, Bu. Tapi kalau kita punya tetangga itu senyum pun tidak, kan, itu. Kalau ngomong kasar, suka melotot, tidak pernah datang, cuek dan begitu seterusnya. Kadang-kadang kita tidak suka dengan orang kayak gitu. Itu yang disebut dengan albir, kebaikan. Dan terkadang akhlak itu mempengaruhi gaya bermasyarakat. Ada orang yang sudah ngaji, anggaplah kayak ibu ini sudah ngaji, tetapi akhlaknya kurang gitu ya, cenderung menyendiri, tidak mau bersosialisasi, kemudian juga eksklusif dan begitu seterusnya. Itu kadang-kadang orang tidak suka, Bu, walaupun sudah ngaji itu. Tetapi kalau orangnya supel, baik, tutur katanya bagus, walaupun mungkin belum hijrah, dia masih awam, terkadang orang suka, Bu. Lah dari sini kita tahu bahwa akhlak itu penting. Bukan hanya sekedar ilmu, kan, tapi akhlak itu penting. Dan menggabungkan keduanya lebih baik lagi. Ada akhlak dan ada ilmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal ithmu mahaka fi sadrik. Sementara dosa itu apa yang membuat engkau ragu untuk melangkahkan. Wa karihta an yattali alaihi nas. Dan kau tidak senang jika orang melihatnya. Jadi dosa itu pada dasarnya, Bu, kalau bisa orang enggak tahu, kan. Ibu melakukan dosa, kalau bisa enggak tahu. Contoh umpamanya di baju suami ada uang, kemudian ibu ambil ke tempat cucian, pegang-pegang, kok ada duitnya nih. Itu kalau bisa suami tak tahu, kan, Bu. Sempat tahu, di mana uang saya? Aduh, kacau, kan, gitu. Kalau bisa kan orang itu mengambil sesuatu, orang tak tahu. Itulah dosa. Dosa itu sesuatu yang kalau diketahui orang dia malu. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW sampai mewanti-wanti jangan menceritakan dosa, karena asal dosa itu harus disembunyikan. Dari sini Nabi SAW dengan tegas mengatakan, kullu ummatin mu'afa, semua umatku dimaafkan kecuali mujahir. Ketika ditanya siapa mujahirin itu wahai Rasul, kata Nabi SAW, orang yang di malam hari berbuat dosa, kemudian di siang hari tutup aibnya, tiba-tiba diceritakan pula sama orang. Atau orang yang di siang hari berbuat dosa, kemudian ditutup aibnya sampai di malam hari, kemudian diceritakan pula kepada orang. Makanya Nabi SAW, orang yang seperti ini tidak akan dimaafkan. Kenapa? Karena Allah sudah menutup aibnya, dia memilih sendiri membongkar aibnya. Padahal dosa itu apa yang kita sembunyikan? Dosa itu apa yang kita sembunyikan? Ketika kemudian diceritakan kepada orang, berarti sudah melampau tuh. Dia tidak bersyukur bahwa aibnya sudah ditutup. Lah dari sini kita tahu bahwa perbuatan dosa itu sesuatu yang membuat hati kita itu gundah, tidak tenang. Biasanya pengaruh dosa itu, Bu, orang hidupnya enggak tenang tuh.
Kenapa kok nggak khusyuk? Kenapa kok masalah apa gitu ya? Kadang-kadang nggak ada sebabnya itu. Toto stres saja, banyak masalah atau galau. Makanya dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ini pernah sholat 2 rakaat, sholat duhur atau sholat asar. Padahal duhur dan asar itu kan harus 4 rakaat kan, Bu. Ini Nabi 2 rakaat sholat. Kemudian habis sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kemudian beranjak dari tempat duduknya, kemudian keluar bersandarlah di pohon. Tapi Rasul tidak tenang. Sampailah kemudian datang seorang sahabat namanya Dzulyadaini. Dzulyadaini itu seorang sahabat, pemilik 2 tangan. Kemudian mengatakan, ya Rasul, apakah solatmu dikosor dari 4 jadi 2? Ataukah turun kepadamu ayat Al-Quran yang mengatakan duhur yang 4 rakaat diganti jadi 2 rakaat? Maka Rasul mengatakan, tidak, aku tidak mengqasar salat, dan wahyu tidak turun untuk menetapkan dari 4 jadi 2 rakaat, tidak. Maka Rasul Dzulyadaini mengingatkan bahwa engkau melakukan salat zuhur atau asar 2 rakaat ya Rasulullah. Akhirnya kemudian Nabi SAW kurang yakin, bertanya kepada para sahabat yang lainnya, akhirnya diiyahkan. Maka Nabi SAW akhirnya kemudian melakukan tambahan 2 rakaat dan melakukan sujud sahwi. Syahidnya apa di sini, Bu? Rasul tidak tenang. Padahal Nabi SAW kan tidak melakukan sesuatu kan. Dia hanya lupa melaksanakan sholat duhur atau asar harusnya 4 rakaat karena lupa jadi 2 rakaat. Tapi dia nggak tenang gitu, kayaknya ada apa gitu ya. Lah yang seperti ini saja tidak menenangkan hati, apalagi berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lagi manusia, Bu. Ada binatang-binatang itu yang mereka tidak tenang kalau untuk diajak maksiat itu. Contoh, ketika pasukan Abrahatul Asram membawa pasukan gajah untuk merobohkan Ka'bah. Lah ketika itu mereka sudah sampai di sebuah lembah namanya Wadin Muhassir, lembah pengepungan. Setelah kemudian Abraha berdialog dengan Abu Talib, kemudian ada ajudannya Abu Talib, kalau tidak salah Naufal, entah membisikkan sesuatu di telinga gajah kemudian pergi, dan gajah paham. Setelah kemudian Abdul Muttalib pergi meninggalkan Abraha, akhirnya kemudian Abraha pun hendak melanjutkan untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi anehnya gajahnya tidak mau bangkit. Kalau bangkit ke arah lain mau, tapi kalau ke arah Ka'bah tak mau pula dia. Akhirnya kemudian pun Abraha sudah putus asa dengan memecut gajahnya, kok tidak mau gerak-gerak gitu ya. Dari situ turun azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat syahidnya apa, Bu? Gajah saja tidak tenang karena dia tahu dia diajak untuk menghancurkan Ka'bah. Itu instingnya binatang. Lah manusia kan harusnya lebih daripada gajah, Bu. Gajah saja tidak mau diajak maksiat gitu ya oleh Abraha. Maka kita harus lebih daripada gajah, karena kita bukan hewan, kita manusia, punya akal. Itulah yang disebut dengan wal ithmu mahaka fi sadrika, dan dosa itulah apa yang selalu mengganggu dalam hatimu tuh. Karena memang dosa itu mewariskan kegundahan, mewariskan kebingungan, mewariskan stres. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan petik hadis ini satu persatu. Pertama di antara faedah hadis ini adalah yakunu albir fi ma bainal abdi wa bain rabbi wa huwa bil imani wa fi'lil awamiri, kama qala ta'ala walakinnal birra man amana billah. Pertama di sini ada kalimat albir, kebaikan,
Dan yang dimaksud kebaikan itu ada dua. Ada kebaikan antara kita dengan Allah, antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan itu bisa dilakukan dengan iman dan juga melakukan perintah-perintah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 177. Atau yang kedua maksudnya adalah albir di sini ma'al khalqi, berhubungan baik dengan makhluk, berhubungan baik dengan sesama manusia. Maka dua-duanya dibutuhkan albir. Baik hubungan kita dengan Allah dibutuhkan albir, baik hubungan kita dengan manusia juga dibutuhkan albir. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini yurshidu ila takhalluq bimakarimil akhlak. Hadis ini memerintahkan kita agar terus kita ini memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu wasilah terbesar untuk sampai ke level albir, kebaikan itu. Kemudian yang ketiga juga di sini qimatul qalbi fil Islam. Bagaimana berharganya hati dalam Islam itu. Orang kalau berbuat baik itu akan lapang hatinya. Orang kalau berbuat jahat pasti sempit hatinya. Jadi hati itu menentukan apakah hati itu lapang ataukah tidak, itu ditentukan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Kalau hidupnya penuh dengan ketaatan, lapang tuh dadanya tuh. Salat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau seandainya kemudian penuh dengan dosa dan maksiat, pasti itu hatinya nggak akan tenang. Pasti ahli maksiat itu loh, tenang itu sesaat saja ketika dia bermaksiat itu. Kalau sudah hilang maksiatnya, mulai itu, ya stresnya datang tuh. Begitulah ya. Allah Subhanahu wa taala membuat keadilan. Kemudian yang keempat, ijtinab al-amalil ladzi tadtaribun nafsu minhu. Hendaklah meninggalkan sebuah amalan yang kalau dengan amalan itu membuat hati kita tidak tenang. Jadi kalau kita hendak melakukan sesuatu yang menjadikan hati kita enggak tenang, tidak usah dilakukan. Sayangi hati kita. Itu maksudnya. Kemudian juga al-qalbul mu'min yatma'innu lil halal. Bahwa hati seorang mukmin itu pasti akan tenang kepada perkara-perkara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini Nabi SAW menyebutkan salah satu tanda orang itu melakukan dosa. Apa itu? Al-qalaq, ketidaknyamanan, ketidaksenangan gitu ya. Kalau orang sudah mulai tidak senang, tidak tenang, gundah, kok banyak masalah, berarti itu dosa yang dilakukannya sudah mempengaruhi kehidupannya. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis ini yukhatibu kulla min ashabihi ala hasbi halihi. Bagaimana Nabi SAW menghadapi orang sesuai dengan keadaannya. Orang ini kan bertanya soal kebaikan, maka Rasul menyebutkan bahwa kebaikan itu adalah baiknya akhlak, dan dosa itu apa yang membuat kau ragu dan kau malu kalau diketahui manusia. Jadi ketika Nabi SAW ditanya, maka Rasul akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan dan sesuai dengan karakter biasanya. Seperti ada orang yang karakternya tukang marah, datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul kasih wasiat aku katanya. Maka Rasul mengatakan, kalau gitu jangan marah. Yang lain wahai Rasul, jangan marah. Yang lain wahai Rasul, jangan marah. Asli jangan marah saja Rasul mengatakan. Karena Rasul tahu karakter orang yang meminta wasiat itu suka marah. Jadi itu yang kemudian ditekankan oleh Nabi SAW. Di sini Rasul SAW ketika memberikan fatwa itu disesuaikan dengan sahabat yang bertanya. Taib, kita baca sedikit bukunya di sini. Hadis ini
berisi keutamaan akhlak yang baik, dan bahwa akhlak yang baik termasuk adab yang disyariatkan. Akhlak yang baik terdiri dari berwajah ceria atau talaqatul wajhi. Jadi ini para ulama menyebutkan di antara tanda-tanda akhlak, pertama adalah berwajah ceria, maksudnya penuh dengan senyum. Makanya sering saya katakan, Bu, orang berakhlak dalam hidup itu ketika dia berakhlak dalam 3 anggota badan. Pertama dari leher ke atas, kepala gitu ya. Kemudian yang kedua, kedua tangan. Kemudian yang ketiga dari atas kepala sampai kaki. Apa maksudnya? Pertama dari leher ke atas. Maksudnya leher ke atas itu ya kepala. Kepala itu kan ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, dan begitu seterusnya, bukan, Bu? Ini kalau anggota badan yang ada di kepala ini bisa dikendalikan, kalau dia bicara santun, kemudian juga lisannya tersenyum, matanya tidak pernah memelotot, kemudian telinganya berusaha untuk tidak mendengarkan yang diharamkan, kemudian otak yang ada di kepala berpikir positif, ya, berarti kepalanya berakhlak tuh. Yang kedua, kedua tangan itu maksudnya mudah membantu. Ada orang yang perlu diangkatkan barang, diangkatkan barangnya, salaman dan begitu seterusnya. Maka kedua tangan ibu berakhlak. Yang ketiga dari atas kepala sampai kaki saat berbicara dengan orang. Kalau badan kita mengarah ke lain, orang itu mengarah ke kita, berarti kita tidak berakhlak karena kita memunggungi dia. Jadi kalau bicara itu jangan dipunggungi orang. Itu nggak pernah berakhlak kalau kayak gitu, karena merasa lebih tua, merasa lebih kaya, yang lainnya miskin dan tidak punya apa-apa, sehingga kita ini meremehkan dia. Kadang wajah kita ngadap kemana, wajah orang itu ngadap kemana. Ya, ini orang ini nggak berakhlak namanya. Jadi itulah akhlak itu adalah berwajah ceria. Kemudian juga akhlak itu mencurahkan kebaikan. Sebisa mungkin kita berbuat baik. Ada pintu-pintu kebaikan, masuk kita di situ. Jangan diam saja. Umpamanya di sini ada kerja bakti, ikut. Ya, di warga umpamanya kan, kasih tahu suaminya besok kerja bakti, ikut. Atau ada hajatan perlu tenaga, nah, kita juga ikut serta, kita bantu. Ini orang yang menikah, ibu ahli masak, biar saya masak. Oh, tetangga sakit, tidak punya kendaraan, biar saya antar. Oh, ini saya jalan-jalan ketemu paku ini, bahaya nih paku ini, kalau keinjak ini bisa sakit nih, ambil buang. Jadi pintu-pintu kebaikan itu masuk di situ. Nah, itu juga salah satu makna daripada akhlak, mencurahkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Nah, ini juga definisi akhlak ya, orang tidak mengganggu orang lain. Seperti mamanya ibu meletakkan sampah. Betul, sampah itu ibu punya. Di tong sampah ibu juga, diletakkan di depan rumah ibu juga, tidak ada yang salah, Bu. Tapi masalahnya sampah itu bau. Baunya kena angin, tak sedap baunya, akhirnya terkena tetangganya. Komplain tetangganya, itu bau kali itu sampahnya, buanglah. Lah, ini tong-tong sampah saya di depan rumah saya. Ya, enggak ada urusan dengan kamu kecuali saya letakkan depan rumah kamu. Nah, ini kan ada orang yang seperti itu enggak berakhlak kayak gini tuh. Memang betul tong sampahnya ada di rumah orang, memang depan rumah dia kan, tapi dia tidak sadar baunya loh kemana-mana. Nah, itu kan enggak berakhlak namanya, mengganggu orang. Atau sengaja parkir di depan rumah orang lain. Nah, ini kan juga mengganggu orang lain. Atau ibu malam-malam gedor-gedor apa gitu kan, bongkar-bongkar, panggil tukang bangunan jam 3 malam. Ngapain ibu lagi obrok-obrok bangunin orang sahur? Kan nggak berakhlak namanya, Bu. Ganggu orang malam-malam kan? Ya. Nyetel apa gitu ya, YouTube, walaupun ceramah isinya, kalau jam 2 kemudian dikenceng-kencengin kayak orang daurah, Bu, dari YouTube tuh, tetangganya bising kan? Nah, itu tidak berakhlak namanya.
Jadi di sini disebutkan tidak mengganggu orang lain. Jadi akhlak itu ada 3 di sini ya, disebutkan oleh Ibnu Mubarak. Yang pertama berwajah ceria, senyum, tidak melotot, berkata santun. Yang kedua dia mencurahkan kebaikan, mudah menolong orang. Dan yang ketiga tidak mengganggu orang lain. Nah, itulah 3 perkara yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak sebagai akhlak. Kemudian kata pengarang, oleh karena itu seorang mukmin hendaklah berwajah ceria ketika berjumpa dengan orang lain, dan ketika bersama tamu hendaklah dia bertutur kata dengan yang baik, memberikan kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain. Demikianlah akhlak yang baik. Berwajah ceria, bertutur kata yang baik, memberikan kebaikan dan tidak melakukan keburukan. Hendaklah dia memaksa dirinya untuk berakhlak baik dan bersemangat terhadapnya. Termasuk adab yang disyariatkan adalah Anda meninggalkan hal-hal yang masih samar dan membuat Anda ragu agar Anda tidak terjatuh dalam perkara haram. Ini juga faedah ya, faedah Bu. Jadi kalau seandainya kita masuk pada perkara syubhat, boleh atau tidak dilakukan atau tidak dilakukan, bingung nih, sebaiknya jangan dilakukan, jangan diambil. Kalau seandainya kemudian menjadi syubhat, ya, menjadi syubhat bagi ibu. Karena di masyarakat ini kan perkara syubhat ini banyak sekali. Makanya perlunya ngaji itu supaya bisa membedakan mana syubhat mana tidak. Sebab kalau orang masuk kepada perkara syubhat itu sama dengan masuk kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini termasuk adab yang disyariatkan adalah Anda meninggalkan hal-hal yang masih samar dan membuat Anda ragu agar Anda tidak terjatuh dalam perkara haram. Anda berhenti terlebih dahulu untuk meneliti perkaranya. Anda berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengetahuinya dengan cara mempelajari kembali ilmu, yaitu kitab-kitab ilmu atau dengan bertanya kepada para ulama, sehingga hilanglah kesamarannya. Kemudian kata beliau, Rasulullah SAW menamainya dosa karena bahaya besar yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu hal ini semestinya diwaspadai dan dihindari bermudah-mudah dalam hal-hal yang masih samar dan meragukan ini. Inilah pendapat ini dapat menjerumuskan ke dalam perkara yang diharamkan. Jadi perkara ragu kalau dilakukan bisa menjerumuskan kepada yang diharamkan. Itu kita bahas nanti pada hadis yang bicara soal yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tidak jelas itu yang syubhat. Nah, itulah masuk juga ada korelasi dengan hadis ini, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Wallahu a'lam. Ini satu hadis saja yang bisa saya jelaskan. Taib. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ya, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.